Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan saya percaya Anda adalah orang yang menjaga kesehatan. Kenapa? Karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Ayo sehat! Dan mungkin Anda punya masalah kesehatan, boleh silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio seperti narasumber kami kali ini. Dan bersama saya ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Sehat. Kabar baik, Kang Ronald. Dan pemirsa, Ya. harus sehat, jangan lupa bahagia. Yes, oke. Dan ada Ibu Rihana. Halo pemirsa. Beda Ibu Rihana ya, bukan Rihana yang penyanyi ini Iya. mah ya. Ella, gitu ya. Pasti sering dibacain gitu ya. Iya, sering-sering ya. Baik, beliau memang senyum, tapi sebetulnya punya masalah yang serius dengan kesehatannya. Kita belajar sama-sama, siapa tahu Anda juga punya masalah yang sama ya. Tapi sebelumnya, ini ada dua pernyataan, tolong dijawab dengan benar atau salah, termasuk juga dengan alasannya. Kita belajar sama-sama, oke? Mbak Riana, yang pertama, menurunkan berat badan hanya cukup dengan latihan kardio. Tahu kardio kan? Kira-kira ini pernyataan benar atau salah? Pemirsa, coba ayo. Salah, Salah. salah. Kenapa? Ya, karena tidak hanya cukup dengan kardio, tapi dengan pola hidup juga. Pola makan, pola olahraga, dan pola kehidupan sehari-harinya. Ingin melengkapi penjelasan dari Ibu Rihana, jadi begini, ketika Anda ingin menurunkan berat badan, itu yang perlu dilakukan gak cuma olahraga aja, dari makan, tidur, stres, ini harus diatur dengan baik. Tapi kita berbicara khusus pada latihan yang berfungsi untuk menjaga berat badan atau menurunkan berat badan. Latihan kardio itu merupakan jenis olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi jantung dan pembuluh darah. Selain jantung dan pembuluh darah, otot juga perlu dilatih. Perlu dilatih. Iya, otot perlu dilatih dengan menggunakan latihan beban. Nah, masalahnya kenapa otot perlu dilatih? Karena begini, ketika Anda melakukan latihan kardio saja, maka pembakaran gula dan lemak hanya terjadi pada saat Anda melakukan latihan tersebut. Tetapi dengan Anda melatih otot Anda, maka nantinya pembakaran gula dan lemak dapat terjadi setiap saat, bahkan ketika Anda sedang tidur. Karena salah satu fungsi dari otot yaitu membakar gula dan lemak. Jadi untuk pernyataan menurunkan berat badan hanya cukup dengan latihan kardio adalah pernyataan yang salah. Oke. Baik, yang kedua, pemirsa juga ikutan jawab ya. Sesak muncul setiap tidur itu pertanda jantung bengkak. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah? Benar. Benar. Aduh, jangan bilang punya pengalaman pribadi nih. Ya, karena saya merasakan sendiri. Pemirsa, memang tidak semua ya sesak nafas pada saat tidur itu disebabkan oleh karena pembekakan jantung. Tapi paling sering memang seperti itu. Ya, kenapa? Karena jantung itu kan harus memberikan darah ke seluruh organ-organ vital. Nah, pada saat jantungnya bengkak, maka pompanya itu tidak berfungsi secara efisien. Dia harus mengkompensasi agar supaya aliran darah itu lancar. Akibatnya apa? Karena tidak seluruh organ-organ vital mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diberikannya dari darah, akhirnya cairan itu menumpuk juga di paru-paru. Maka terjadilah sesak nafas, terutama pada waktu tidur. Jawaban untuk pernyataan sesak muncul setiap tidur pertanda jantung bengkak adalah pernyataan yang benar. Wah, 2 kali benar nih berarti. Hadiahnya nih, Waduh. hadiahnya pinter Bu Riana. Ini souvenir dari kami Terima ya. kasih. Bukan payung cantik maksudnya gitu. Baik, oke. Kita belajar sama-sama dari kisahnya Ibu Riana. Seperti apa riwayat kesehatannya pemirsa? Ini dia. Rihana. Sejak tahun 2011, Ana sudah mengetahui bahwa dirinya mengidap hipertensi. Saat itu, ia sedang mengandung anak pertamanya. Akibat tekanan darahnya yang tinggi ini, Ana menjadi sering merasa pusing dan kepala terasa berat. Bahkan, ia pernah sampai muntah-muntah karena pusing yang dirasakan. Setelah melahirkan anak pertama, tekanan darahnya memang kembali normal. Namun, saat hendak menjalani persalinan anak kedua, tekanan darah Ana kembali naik. Sejak itu, tekanan darahnya menjadi sulit turun ke angka normal. Ia mengaku mungkin hal ini karena faktor pola hidupnya juga yang masih kurang sehat. Dan dampaknya, sekitar setahun lalu, Ana menjadi sering merasa sesak napas dan sulit tidur.
Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ia mengalami pembengkakan jantung. Ana berharap kondisi kesehatannya tidak semakin turun. Ia ingin bisa kembali sehat untuk keluarganya tercinta. Oke, sekarang kondisi gimana? Sesak nggak? Sekarang sedang tidak. Sedang tidak. Iya. Kalau sesak tuh seperti apa? Maksudnya sampai susah nafas atau gimana sih? Nafasnya terengah-engah, terus kayak sakit gitu, kayak linu gitu jantungnya. Begitu Ya, ya. dadanya terasa sesak gitu. Nah, ini karena memang punya hipertensi. Dan kami periksa tensinya Mbak Anah ini sebelum syuting. Dan masih tinggi Mbak Preti, Mas Boy. Iya betul, sangat amat Ya. tinggi nih tensinya. Tensinya, bayangkan pemirsa ya, usianya 38 tahun, tensinya 181/122. Iya benar, ini masuk ke hipertensi emergensi atau hipertensi kegawat daruratan yang kita sebut. Maksudnya apa? Tekanan darah yang terlalu tinggi yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan komplikasi dan ini sifatnya berbahaya. Permasalahannya, tadi saya lihat videonya tensinya katanya dulu juga sampai 250 ya. Aduh. Tinggi banget ya. Aduh. Ibu waktu tensi tinggi itu melahirkan pun tensinya tinggi. Waktu hamil anak kedua, Hah? itu semakin naik bulan kandungannya, usia kandungannya, Tensi tambah semakin naik. Naik juga tensinya itu tensinya. semakin Ya. tinggi. Pas 7 bulan itu puncaknya. Hah? Tiba-tiba itu muntah berkepanjangan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam. Waduh, itu udah bentar lagi eklamsi tuh, setelah, benar tuh. Ya, dan Betul. setelah tubuh gemetaran, akhirnya saya dan suami pergi ke rumah sakit gitu kan. Nah, kita observasi dulu selama 1 pekan. Akhirnya dokter kehamilannya memutuskan untuk dilahirkan Itu saja dilahirkan, karena untuk takut dilahirkan, terjadi ya. apa-apa Iya. dengan Oke. bayinya. Oke, dan Oke. saat ini kan masih sering merasakan sesak juga, jantungnya juga masih bengkak. Permasalahannya adalah ada hipertensi yang sangat amat tinggi, belum terkendali, itu Betul, satu. betul. Lalu yang kedua, Ini, kita bilangnya ada kegemukan nih di sini, berat- ada obesitas. Berat dan tinggi berapa Mbak Riana? Tingginya 155, beratnya sekarang 93. Itu juga. Sekarang 93. Iya. Pertanyaan saya dulu pernah paling gemuk ada di angka berapa? Pernah paling gemuk 99. 99 Tapi- hampir 100 kilo. Iya. Tapi maaf, di foto barusan, di foto yang tadi kita lihat di iya, video, masih kurus, iya, Ibu. itu lebih Waktu kurus di foto loh. itu Itu foto berapa? kapan? Ingat Tapi nggak? pernah berat badan paling rendah itu semenjak punya anak itu 70. 70. 70. Di berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu anak pertama. Oke, 2 tahun yang Anak lalu pertama. 2 masih tahun berat yang lalu badannya? itu masih sekitar 75-an. Oke. Jadi semenjak kerja 2 tahun. Nambahnya sampai 20 iya, kiloan ya Mbak ya. Karena diem aja Oke, gitu oke. kan. Udah melakukan langkah apa aja Mbak Anah untuk menjaga tensinya supaya dalam kondisi yang normal? Sudah melakukan puasa, kalau istilah Ana sendiri itu puasa Topobroto, di mana Ana tuh hanya sarapan pagi itu hanya 2 butir telur, di mana yang dimakan itu hanya putihnya saja, dan siang makan siang seperti biasanya. Sebisa mungkin sih Ana cari menu yang emang benar-benar sehat untuk tubuh, Bagus. dan sisanya itu hanya Ana hanya makan buah-buahan. Jadi misalnya kalau misalnya Ana pengen terasa lapar lagi, itu pasti yang dicarinya buah. Buah. Oke. Sampai malam, sampai jam 9 malam. Oke. Setelah itu Oke. stop, selesai untuk Berarti makan. makan udah mulai dijaga. Apalagi, Olahraga. Apalagi Mbak Anah? Oh, kalau olahraga sampai saat ini baru jalan kaki aja. Rutin, lagi ya. rutin nggak? Rutin? Rutin. Rutin. Tiap oke. hari? Ya. Tidur bagus nggak? Atau jelek? Tidur Karena sesak itu sudah ya? mulai terjadwal tidurnya. Jadi yang biasanya itu Ana hampir nyaris setiap hari tidur di atas jam 12. Sekarang itu paling malam jam 10 itu sudah tidur. Obat-obatan dokter ada? Obat-obatan dokter ada. Tetap diminum. Diminum. Tapi hasilnya masih belum. Dari terakhir kita cek ya, berarti Bu Ana ini ada satu masalah yang harus disampaikan kepada Betul. dokter yang merawat, bahwa saya sudah mengikuti semua petunjuk, kok tensinya tidak Masih tinggi turun-turun. aja. Jadi Apakah dosisnya mesti ditambah? Ya. Ibu Iya. harus kontrol balik ke dokter jantung. Iya, Gampangnya jadi begitu. sebenarnya udah bagus. Iya. Beliau ini sudah pola hidup sehat, olahraga juga termasuk udah bagus. Kemudian manajemen stres. Nah. Kemudian satu lagi yang mesti kita bantu, teknologi. Yaitu teknologi laser. Kenapa teknologi laser? Karena teknologi laser itu dipakai untuk membantu menurunkan tekanan darah. Oleh karena itu, yuk pemirsa, kadang-kadang memang kita sudah menjalankan pola hidup sehat, sudah kontrol, tetapi hasilnya masih tetap tinggi. Iya, iya. Maka kita juga bisa dibantu oleh teknologi, yaitu teknologi laser. Yuk kita gunakan teknologi laser ini untuk membantu kualitas darah kita, otomatis membantu kualitas hidup kita.
Ibu sudah punya alat cek tensi sendiri di rumah? Sudah. Sudah. Cek tensi sehari berapa kali? Sehari sekali. Kalau misalnya tekanan darah belum terkendali, berarti cek tensi itu dianjurkan 2 kali per hari. Pada saat pagi hari sama pada saat malam hari. Karena Sebelum kita ingin tidur. lihat nih, polanya tuh seperti apa tensinya. Itu dapat membantu dokter untuk memberikan pengobatan yang tepat. Jadi kalau misalkan ibu nanti kontrol ke dokter jantung, dibawa Bu catatannya. Tensi pagi, tensi malam tuh seberapa. Hal tersebut gunanya buat apa? Intinya adalah untuk mencegah komplikasi. Karena kita tahu hipertensi adalah the silent killer. Dia bisa mendatangkan komplikasi sewaktu-waktu secara diam-diam. Nah, untuk itu karena ibu sudah berupaya, kita tingkatin lagi nih upaya yang sudah ibu lakukan dengan menggunakan teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, dan meningkatkan metabolisme tubuh ibu. Karena kita tahu bahwa saat ini ibu masih bergulat sekali dalam menurunkan berat badan. Dengan meningkatnya metabolisme, yang pertama, berat badan menjadi lebih stabil, turunnya tuh pelan-pelan lebih enak. Ya. Lalu yang kedua, meningkatnya metabolisme berarti pembakaran gula darah dan lemak darah juga terjadi. Betul. Sehingga kadar kolesterol dan gula darah Anda, Bu Ana, menjadi lebih terkendali lagi. Nah sama nih pemirsa di rumah juga. Kalau misalkan udah tahu nih ada kelebihan berat badan, ayo gunakan teknologi laser sebagai pendamping gaya hidup Anda agar berat badan Anda terkendali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kualitas darah dan pembuluh darah Anda meningkat. Ingat ya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan ambil tindakan tepat lebih awal dengan menggunakan dokter laser. Nah, buat Anda juga nih yang punya keluhan diabetes dan kolesterol tinggi, juga hipertensi. Ingat, keluhan kesehatan lainnya juga bisa dibantu ya diatasi dengan penggunaan rutin dari teknologi laser. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Bendanya kecil, ringan, praktis, mudah digunakan, di mana saja, portable. Artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Ya, jadi pemirsa mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Yuk, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya ya. Jangan kemana-mana, Go Healthy belum selesai. Kita masih akan belajar sama-sama soal cara bagaimana mencapai kesehatan dalam hidup ya. Setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Mbak Ana ya, yang punya tensi sangat-sangat tinggi sehingga beliau mengalami pembengkakan jantung. Yang terasa adalah sesak ya di area dada. Nah, ini diakibatkan gara-gara hipertensi. Sebelum kita lanjut, mari kita belajar sama-sama. Nah, ini kalau misalnya Anda mungkin sambil menyaksikan acara ini sambil menikmati sayur atau buah, bagus, lanjutkan, rutinkan. Dan tahukah Anda bahwa ada zat yang bernama pektin dalam sayur atau buah yang punya manfaat untuk tubuh kita? Mbak Preti, boleh dibantu dijelaskan buat pemirsa? Ya, kira-kira siap. apa manfaatnya? Sebelum saya jelasin, saya mau tanya dulu nih sama Bu Rihana. Bu Rihana suka makan apel? Suka Kalau dimakan apelnya, kulitnya dimakan juga atau dibuang? dimakan kulit Dimakan juga. Bagus. Bagus. Tahu nggak kenapa penting untuk mengonsumsi kulit apel? Belum tahu sih, tapi Belum emang tahu, biasa tapi dimakan terbiasa aja kulitnya ya. juga. Nah, untuk pemirsa di rumah, pektin ini merupakan serat larut yang banyak terdapat pada buah dan sayuran. Dan sebenarnya manfaatnya ini sendiri banyak dikaitkan dengan penurunan berat badan. Makanya saya mencari tips ini khusus untuk Bu Rihana. Asik. Jadi, pektin ini kandungannya paling banyak di mana? Ada di buah apel, di kulit apel, di buah jeruk, di wortel, dan di pisang. Itu gampang nyarinya tuh, Gampang nggak kan? susah pemirsa. Bener, di Ya, pasar juga gampang. ada. Terlebih lagi ada di kulit apel. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah bilang malas makan apel, ya langsung aja bersihkan, langsung dikonsumsi bersamaan kulit dan buahnya. Manfaatnya apa? Yang pertama, dia membantu mengendalikan berat badan. Karena dia bersifat serat larut yang membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Jadi bawaan mau ngemilnya tuh lebih sedikit. Itu I satu. see. Lalu yang kedua, pektin ini sendiri juga dapat membantu menghambat penyerapan lemak di saluran pencernaan kita. Jadi lemak yang masuk ke dalam tubuh Anda itu setidaknya bisa diminimalisir. Akan lebih baik lagi kalau memang menurunkan juga konsumsi lemak pada saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga, dia dapat membantu menghambat atau memperlambat
penyerapan karbohidrat di saluran pencernaan kita juga. Jadi bisa bayangin dong dari sisi karbohidratnya dan dari lemaknya ini dibantu nih penyerapannya nih. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalkan Anda mengonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung pektin yang tinggi, pastikan juga Anda menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan metabolisme tubuh Anda sehingga hasilnya akan menjadi lebih optimal. Oke, kembali kita belajar kepada kisahnya Mbak Ana ini yang punya tensi sangat-sangat tinggi. Tadi sebelum syuting kami periksa tensinya 180/122. Ngeri. Yang terasa di badan apa aja sih Mbak? Kalau misalnya dengan kondisi sekarang gitu loh. Di badan itu sesak. Yang pasti nomor satu itu sesak. Sesak. Jadi benar-benar, Sampai kelemas badan gitu nggak? ya lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, udah sesak gitu. Nah, terus aktivitas gimana dong kalau lagi sesak? Terganggu ya, dong? istirahat ya pasti terganggu. Sama kalau misalnya kepala itu kayak dibor gitu, kalau kepala itu pusingnya. Sakitnya tuh kayak banget, dibor. Sakit banget kepala. Terus ngapain? Kalau misalnya itu lagi terasa, Kalau lagi apa yang Mbak Ana lakukan? Kalau terasa biasanya minum obat yang emang dokter rekomendasi. Jadi emang diminum hanya saat terasa sakit gitu. Oke, jadi obat dari dokter ada dan itu adalah yang dikonsumsi ya. Iya. Coba ingat-ingat Mbak Ana, apa yang kira-kira membuat Mbak Ana tensinya tinggi? Kebiasaan apa saja? Kebiasaannya jadi kalau waktu kuliah kan karena mungkin rasanya masih muda gitu ya. Jadi makan tuh apa aja dimakan gitu. Nah. Hampir setiap hari minum soda, minum Soda? Oke. Iya. Tidur dulu bagaimana? Bagus nggak dulu? Dulu enggak sama sekali. Kenapa? Tidur pasti di atas jam 12 ya. Karena yang rasanya itu biasa anak kuliahan kan kadang ngerjain tugas apa segala macam. Jadi kalau udah benar-benar ngantuk jam palingan juga sama 1, jam 2 ya udah. Bangun jam berapa tuh? Ya bangun subuh seperti biasa. Tidurnya Cuma 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Artinya apa? Yuk ke dokter lagi. Iya. Intensifkan. Yuk. Katakan, saya belum bagus loh. Tensi saya masih tinggi. Berat badan saya masih berat. Gimana? Apa perlu konsul ke gizi? Nah, itu yang harus dilakukan. Plus nih pemirsa, kita tahulah makin tua masuk usia menopause, makin gemuk, pembuluh darah makin kaku. Yang laki-laki juga sama. Kita harus siapkan teknologi untuk apa? Teknologi untuk mengatasi pembuluh darah dan darah kita yang kental, yaitu teknologi laser yang memang sudah dikembangkan sedemikian rupa untuk membuat darah kita sehat. Seperti apa sih? Nih kita kasih lihat. Dia itu terjadi penyumbatan tuh, ya, sehingga pengentalan darah. Apalagi dengan kegemukan ini. Gumpal-gumpal darahmu itu. Ketika teknologi laser itu dijalankan, maka si darah itu akan diuraikan. Dia membawa oksigen dan nutrisi yang cukup ke seluruh tubuh termasuk pada jantung. Sinar merahnya juga bisa membantu kolesterol yang tinggi, gula yang tinggi diubah menjadi energi. Jadi Bu Ana seger, tapi kadar gula kolesterolnya turun. Nah, lalu untuk pembuluh darahnya ada. Ini yang jadi masalah. Nitric oxide semakin tua kita semakin kurang, sehingga pembuluh darahnya makin kaku, tidak elastis. Dibantu oleh sinar birunya. Nah, si sinar biru itu membantu mengelastiskan pembuluh darah sehingga tekanan darah turun. Dan yang terpenting ada lagi sinar kuningnya. Si sinar kuning itu membantu supaya kita tidurnya lebih nyenyak. Dia mengaktifkan kembali hormon melatonin. Dan sinar kuning juga mengaktifkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Sinergi daripada ketiga sinar tadi yang kita pakai dalam teknologi laser begitu mudah, itu membuat kita sehat sampai usia tua. Ya. Nah, teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke ini digunakannya pada area pergelangan tangan ya. Kita sama-sama lihat ilustrasi penggunaannya seperti ini. Lihat. Di mana teknologi laser ini nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita dan juga titik-titik akupuntur. Karena teknologi laser ini sendiri kita targetkan untuk ke pembuluh darah ya. Di sini ada arteri radialis dan arteri ulnaris dan juga ada titik akupuntur berupa PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Manfaatnya apa? Ketika pembuluh darah ini terstimulus dengan teknologi laser, nantinya akan menghasilkan nitric oxide yang akan diedarkan ke seluruh tubuh, membantu menguraikan gumpalan darah seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Boyke, membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali, lalu membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah
darah. Jadi kualitas darahnya meningkat. Setelah itu, titik-titik akupuntur tadi ketika terstimulus dengan baik, nantinya akan mendatangkan manfaat kesehatan. Kesehatan berupa menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Jadi untuk Mbak Ana, ketika menggunakan teknologi laser, tensinya lebih terkendali, metabolismenya kita tingkatkan, tidur pun menjadi lebih dibantu. Karena dibantu juga tubuh kita untuk menghasilkan hormon melatonin. Nah selain itu ada ekstensinya tadi seperti yang Mbak Ana saksikan. Itu ada intranasal. Pasang di hidung. Digunakannya di dalam rongga hidung. Laser ini sendiri ditargetkan untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, dan aliran darah terutama di area kepala. Baik untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin mengalami sinusitis, vertigo, migrain, sering sakit kepala berulang. Untuk mencegahnya terjadinya stroke berulang, membantu proses pemulihan stroke. Terlebih lagi nih, buat yang masih sehat, itu juga berfungsi untuk membantu menjaga daya ingat dan menjaga fungsi kognitif kita. Jadi untuk Mbak Ana dan pemirsa di rumah, ya sekali lagi saya ingatkan, pola hidup sehat itu merupakan harga mati, harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya nyawa ancamannya, itu satu. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk periksakan kesehatan Anda secara rutin ke dokter. Dan yang ketiga, lengkapi semua upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser. Supaya Mbak Ana makin yakin, supaya Anda juga pemirsa makin yakin bahwa ternyata banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya. Nih, contohnya cerita yang satu ini. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari. Akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, wow ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Oke Mbak Ana, tadi kan kita sudah simak sama-sama penjelasan dari Mas Boyke, dari Mbak Preti, dan juga solusinya supaya kita bisa hidup sehat, supaya masalahnya bisa teratasi. Nah, kira-kira nih, Mbak Ana dapat apa dari penjelasan mereka berdua? Penjelasan dari Mas Boyke dan Mbak Preti tadi itu sangat bermanfaat sekali tentang teknologi tersebut, di mana itu semoga nantinya bisa menurunkan tensi Ana, menjadikan kesehatan Ana lebih baik lagi, dan setelah pulang dari sini insya Allah Ana akan mengupayakan dan menggunakan teknologi laser. Dua jempol deh buat Mbak Ana, keren ya. Sudah dapat tips dan juga solusi ya, dan juga penjelasan mengenai teknologi laser, dan dia tadi bilang mau mengupayakan dan menggunakan teknologi laser. Keren ya. Nah, pemirsa, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi kayak Mbak Ana, ya, diabetes dan juga kolesterol tinggi. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah komplikasi. Ya, ada juga aksesoris intranasal namanya, ya, intranasal therapy kit, kan digunakan di rongga hidung. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Ya, juga bisa mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis, ya. Dan buat yang masih muda-muda, tadi Mbak Berarti sudah mengingatkan, yang muda-muda, yang nggak punya keluhan kesehatan, jangan tenang-tenang saja. Justru ini adalah saat yang paling tepat. Lebih baik gunakan dokter laser sekarang juga. Kenapa? Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, ya. Nah, ini penting buat Anda ketahui pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Dan adanya hanya di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat juga GoGo Mall. Mari pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Caranya bagaimana? Hubungi nomor ini, ya. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya, layanannya free, gratis, ya. Dan pemirsa, apalah jadinya kami tanpa kritik dan saran dari Anda, jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di GoLT berikutnya, cara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa.
TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.